hukum yang diminta, bagaimana memberinya. Kalau ternyata dia lihat yang meminta nggak menyebut nama Allah, tapi keadaannya memang berhak untuk dikasih, maka silakan kasih. Dibenarkan oleh syariat, ya, disukai. Dia bisa kasih sedekahnya, atau mungkin ada bagian zakatnya yang dia lihat orang ini memang berhak untuk dikasih, silakan kasih. Ya. Yang kedua, orang yang meminta itu menyebut nama Allah. Bagaimana kita boleh menolak atau tidak? Ya, bagaimana kita boleh menolak atau tidak? Maka kata Syekh Shalih Utsaimin, wa illam yakun mustahiqqan. Orang yang meminta ini menyebut nama Allah walaupun nampak dia nggak berhak untuk dikasih. Ya. Maka kata beliau rahimahullah, li'annahu sa'ala bi'azim fa'ijabatuhu min ta'zimi hadzal 'azim. Lakin law sa'ala ithman aw kana fi ijabatihi dararun 'alal mas'ul fa innahu la yujab. Orang ini meminta menyebut nama Allah. Maka kita harus beri. Walaupun mungkin dia nggak berhak untuk meminta. Bukan dalam rangka ketidakberhakan dia kita memberinya, tapi dalam rangka mengagungkan Allah yang dia pakai, ya, yang dia sebut di tengah-tengah permintaannya tersebut. Saya meminta kamu dengan nama Allah. Kita lihat orang ini sebetulnya nggak berhak untuk dikasih. Maka kalau permintaannya tidak memudaratkan kita yang memberi, kalau permintaannya bukan yang haram, walaupun dia nggak berhak karena telah menyebut nama Allah, kita harus kasih kalau kita mampu. Paham maksudnya? Bukan karena kita membenarkan dia yang meminta-minta padahal nggak berhak, tapi karena dia menyebut nama Allah. Paham nggak? Paham nggak nih? Ya. Mudah-mudahan paham. Ya. Tapi kalau yang dia minta kita nggak mampu atau dapat menimbulkan mudarat atau memintanya sesuatu yang haram, walaupun menyebut nama Allah nggak boleh kasih. Saya minta kepadamu untuk beli khamr karena ini haram, walaupun dia sebut nama Allah, as'aluka billah. Saya meminta dengan nama Allah, kamu beliin khamr, nggak boleh dikasih, walaupun sebut nama Allah. Tapi kalau dia mengatakan as'aluka billah antu tianil mal, saya minta kepada Allah agar kamu memberi saya harta ini. Kita lihat dia nggak berhak, tapi karena menyebut nama Allah, kita mampu untuk memberi, tidak memudaratkan, harus beri dalam rangka mengagungkan nama Allah. Inilah yang jadi pembahasan penulis. Kenapa permasalahan ini dimasukkan dalam bab tauhid? Bahwasanya bagian tauhid mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagian dari tauhidullah adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, baik dari berbagai sisi. Walaupun hanya sekedar nama yang disebutkan. Ya. Apalagi sampai peribadatan, ya. Termasuk pengagungan dan pentauhidan kepada Allah, memuliakan dan menjadikan di dalam diri penuh kesakralan berkait apa-apa yang berkait dengan Allah, termasuk namanya. Paham maksudnya? Kita ulang ya. Kita ulang nih ya. Jadi berkait dengan minta-meminta, ada beberapa perkara hukum untuk kita pahami. Pertama, hukum bagi yang meminta-minta. Yang meminta-minta ini, ya. Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan, hukum minta-meminta kalau sifatnya meminta harta,
Bagi yang meminta-minta, hukum asalnya haram. Meminta harta orang lain, hukum asalnya haram. Kecuali memang dia berada pada satu keadaan untuk memenuhi kebutuhan, bolehlah dia meminta. Sekedar memenuhi kebutuhan. Seperti tadi contohnya, dia orang yang bangkrut, dia musafir kehabisan bekal, tempat tujuan masih jauh, maka yang kayak gini boleh dia meminta untuk sekedar memenuhi hajatnya. Tapi hukum asalnya meminta berupa harta haram. Ya. Meminta bukan berupa harta. Ambilin itu dong, ambilin itu dong. Kita sudah pernah jelaskan. Yang seperti ini pun asalnya makruh, nggak disukai. Dulu para sahabat berbaiat kepada Nabi SAW. Di antara isi baiatnya nggak meminta-minta kepada siapapun juga. Sampai tali panah, busur, jatuh, mereka ambil sendiri. Ya, hukum asalnya makruh. Ini bukan minta harta loh, minta tolong. Ya. Kecuali permintaan itu tidak mengandung perendahan kepada yang minta-minta. Contoh misalnya anak nyuruh orang tuanya, atasan nyuruh bawahannya ngerjain tugas, nggak ada mengandung perendahan diri, penghinaan diri. Nah, ini nggak masalah. Yaitu sifatnya muamalah. Ya. Tapi kalau yang mengandung perendahan diri dan hutang budi, hukum asalnya makruh. Kalau bukan harta. Kalau harta, hukum asalnya bisa haram kecuali ada hajat kebutuhan. Paham maksudnya? Ini hukum si peminta-minta. Ini hukum si peminta-minta. Maka hukumnya tergantung apa yang dia minta dan menimbulkan penghinaan, hutang budi tidak kepada yang diminta. Paham ya? Ya. Ini yang meminta-minta. Nah, kemudian juga terkait dengan minta-meminta, hukum juga berlaku terkait dengan bentuk permintaan. Ada bentuk permintaan menyebut nama Allah. Yang menyebut nama Allah ini maknanya dua keadaan tadi. Nama Allah yang memang disebut, yang kedua apa? Permintaan yang sesuai dengan syariat. Meminta pertanyaan, tolong dong jelasin ini dari masalah din. Kan kita diperintahkan fas'alu al-dzikr. Bertanya, mintalah kepada ahlu ilmi. Maksudnya minta kejelasan kepada mereka. Ini permintaan yang sesuai dengan syariat. Permintaan yang sesuai dengan syariat, hukum asalnya ya disyariatkan. Seperti seorang minta karena kebutuhan yang tadi di awal, atau permintaan yang memang dia butuh dari kebutuhan agamanya, dia bisa jadi wajib bahkan. Kata Nabi SAW, ala sa'alu, tidakkah mereka minta? Idza lam ya'lamu, kalau mereka nggak ngerti, maksud minta di sini tanya. Kan bertanya termasuk bagian dari permintaan. Tapi permintaan ini sejalan dengan nilai syariat. Ini termasuk meminta dengan nama Allah. Maka nggak boleh ditolak bagi orang yang bisa untuk memenuhi permintaan yang sesuai dengan syariat itu. Paham ya? Ada permintaan yang dengan nama Allah, maknanya adalah meminta dengan menyebut nama Allahnya. Nah, permintaan dengan menyebut nama Allah ini, ya, apa hukum dari menolaknya? Apa hukum dari menolaknya atau memenuhinya? Ya. Nah, hukum memenuhi atau menolak orang yang meminta dengan nama Allah, para ulama menjelaskan hukum asalnya harus dipenuhi selama orang yang memenuhi itu tidak menjadi atau tidak menimbulkan mudarat dan permintaannya bukan
haram, bukan dosa atau haram. Dia minta khomer, dia minta untuk perbuat barang-barang yang haram, nggak boleh, walaupun menyebut nama Allah. Tapi kalau bukan permintaan yang haram dan tidak membawa mudarat untuk memenuhinya, ketika memenuhinya, maka karena nama Allah disebut, harus kita tunaikan kasih. Walaupun mungkin orang ini nggak berhak untuk meminta-minta. Dia nampaknya bukan orang susah, tapi dia meminta dengan nama Allah. Maka kita memberi dia, karena itu bukan haram dan tidak memudaratkan kita, karena dia menyebut nama Allah dalam rangka mengagungkan Allah, pengagungan yang besar kepada Allah. Nama Allah yang disebut menuntut kita untuk kasih, memenuhinya. Paham nggak? Paham sampai sini? Paham nggak nih? Ya. Itu. Nah, inilah kenapa dibuat bab nggak boleh menolak permintaan dengan menyebut nama Allah. Dan kita sudah jelaskan tadi, permintaan dengan menyebut nama Allah, maknanya yang pertama, setiap permintaan yang sejalan dengan syariat, atau yang kedua, permintaan yang redaksinya menyebut nama Allah dalam permintaan. Saya meminta kepadamu dengan nama Allah. Masing-masing ada hukum. Nggak boleh menolaknya seperti apa dan kapan boleh. Hukum asalnya nggak boleh, tapi boleh ditolak kalau ternyata memenuhinya adalah suatu perbuatan dosa yang dipenuhi. Dia minta dibeliin khamr, dia minta uang untuk main judi. Ini nggak boleh, karena permintaan itu untuk yang haram. Ya. Tapi kalau tidak menimbulkan mudarat dan bukan yang haram, hukum asalnya meminta dengan nama Allah, walaupun si peminta nggak berhak, harus kasih. Dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya disebut. Atau permintaan itu sesuai dan sejalan dengan syariat, berarti Allah izinkan. Paham? Paham gak nih? Saya tes ya. Saya tes boleh gak nih? Kalau sudah paham, mari kita perhatikan hadis yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Dibawakan oleh penulis hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasai dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh para ulama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala billah fa'atuh." Siapa yang meminta dengan nama Allah, kasih, kata Nabi SAW. Yang minta dengan nama Allah, kasih. Wa man ista'adza billah fa'iduh. Yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, lindungi. Termasuk dalam hal ini permintaan, yaitu minta dilindungi. Kecuali kata para ulama, permintaan perlindungan itu yaitu perlindungan untuk perlindungan yang merusak atau membatalkan syariat. Contoh misalnya, aku berlindung kepadamu dari mengerjakan sholat. Oh, nggak boleh. Dia kan wajib sholat. Nggak boleh kita bela dia ketika dia minta perlindungan untuk tidak sholat. Misalnya dia minta untuk jadi saksi kita, ya, agar dia tidak ditimpa hukuman karena dia nggak sholat. Jadi saksi untuk dia akhirnya bebas dari hukuman. Ini nggak boleh, karena ini berarti minta perlindungan untuk suatu perkara yang tidak sejalan dengan syariat atau perbuatan haram. Tapi selain dari itu, ya, permintaan perlindungan juga ketika menyebut nama Allah, kata Nabi, fa'idhu, maka lindungi dia.
Ya, maka lindungi dia. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa man da'akum fa'ajibu, yang mengundang kalian maka penuhi undangannya. Dan ini para ulama mengatakan memenuhi undangan hukumnya wajib. Dan yang dimaksud adalah undangan walimah. Dengan syarat undangannya itu sifatnya personal, bukan grup. Kalau yang diundang grup, maka wajibnya fardu kifayah. Kalau udah ada yang datang, yang lain gugur. Tapi kalau personal jadi wajib pribadi, wajib ain. Jadi syarat dia menjadi wajib ain yang diundang personal. Yang kedua, tidak memudorotkan kita ketika mendatanginya. Kita punya ongkos, nggak terlalu jauh. Atau tidak membuat kita menyia-nyiakan apa yang wajib untuk kita kerjakan. Artinya nggak ada halangan. Kita tidak dalam keadaan sakit, ya, memiliki kelapangan keluasan, maka hukum asal memenuhi undangan jadi wajib. Kalau dia sifatnya personal, tidak menimbulkan mudarat dan kita mampu mendatanginya, tidak dalam keadaan sakit, dan juga tidak terdapat kemungkaran yang terjadi di tempat undangan untuk kita penuhi undangannya. Karena itu menimbulkan mudarat buat kita. Ya. Kalau itu ada, hal tersebut ada, maka hukumnya jadi nggak wajib lagi, bahkan bisa turun sampai kepada haram. Tergantung apa yang menjadi keadaan kemaslahatan atau kemudaratan yang akan terjadi dari pemenuhi undangan ini. Ya. Jadi kata Nabi, wa man da'akum fa'ajibu. Siapa yang mengundang kalian, penuhi undangannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas dengan yang setimpal. Ya, balas dengan yang setimpal. Ini agama kita mengajarkan kepada kita sekalian untuk memiliki sifat kesatria. Di antara sifat kesatria itu adalah mengakui kebaikan yang ada pada orang lain, menghargainya, di antaranya dengan bentuk membalasnya dengan kebaikan juga. Ini sifat kesatria. Ya, dengan balasan yang setimpal minimal. Kemudian kata Nabi, fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kalian tidak punya sesuatu untuk membalas yang setimpal, fad'u lahu, maka berdoalah. Minta kepada Allah, doakan orang itu kebaikan, hatta turau annakum qad kafa'tumu, sampai kalian merasa doa kalian itu setimpal dengan kebaikan yang kalian terima darinya. Ya, jadi kalau kita nggak bisa balas, paling nggak doain dengan doa yang kita kira setimpal dengan kebaikan yang dia berikan. Di antaranya dengan kita mendoakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah. Yang jadi pelajaran buat kita, man sa'ala billah fa'atu. Siapa yang meminta dengan nama Allah, kasih, beri. Gak boleh ditolak. Tapi tentu itu ada rincian keadaan, pembahasan dan hukumnya sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disyaratkan
syarat wajibnya undangan, kata para ulama yang mengundang itu seorang muslim. Ya. Kalau bukan seorang muslim, maka tidak menjadi suatu kewajiban. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim, hak antar sesama muslim. Berarti kalau bukan muslim ngundang kita, syarat wajibnya gugur. Bolehkah memenuhinya? Boleh, tapi nggak menjadi suatu kewajiban. Berbeda kalau yang ngundang itu adalah seorang muslim, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang dibawakan oleh penulis hanya satu hadis. Sekira jelas, ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Min soal tentang masalah ini. Meminta dengan nama Allah atau masalah minta-meminta. Ada yang mau ditanya nggak? Kita mau lanjutkan di bab selanjutnya. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya tentang masalah minta-meminta? Nggak ada nih? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya kira kita lanjutkan. Bab selanjutnya, bab la yus'al biwajhillah illal jannah. Bab secara khusus, nggak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali meminta surga. As'aluka biwajhika, ya Allah aku meminta kepadamu dengan wajahmu. Itu nggak boleh permintaan yang kita minta kecuali surga saja. Kalau minta surga dengan menjadikan wajah Allah kita sebutkan dalam permintaan boleh. Tapi kalau permintaannya jodoh, rizki yang luas, ya, masalah-masalah keduniaan apalagi, nggak boleh meminta dengan menjadikan wajah Allah mengiringi doa permintaan kita, nggak boleh kecuali kita pengen surga. Kenapa bab ini dibawakan oleh penulis dalam kitab Tauhid? Karena ini juga bagian dari pengesaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga nggak berhak dan nggak pantas membawakan wajah Allah di dalam doa dan permintaan kita kecuali sesuatu yang sangat agung, yang sangat besar, yang menjadi destinasi utama dari kebaikan, yaitu surga. Ya. Sebagaimana wajah Allah SWT pun menjadi tujuan dari keikhlasan, dari penghambaan diri kita kepada Allah SWT. Ya, maka ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ternyata bertauhid kepada Allah, mengisahkan Allah, ada bagian-bagian yang juga kita harus penuhi. Dari hak-hak, dari pengagungan-pengagungan yang menjadi pengagungan yang harus ada pada diri kita kepada Allah karena keesaannya, karena kebesarannya, karena kemuliaannya, karena keagungannya. Di antaranya itu tadi. Di antaranya itu tadi berkait dengan nama Allah dan juga berkait dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, Rasulullah bersabda seperti ini, la yas'al
biwajhillah ilal jannah. Enggak boleh meminta dengan nama Allah kecuali surga, ya. Enggak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali permintaannya itu adalah surga. Maka ini jelas sekali hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian larangan untuk kita di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menyebut dan menyertakan wajahnya kecuali permintaan kita itu adalah surga. Kecuali permintaan kita itu adalah surga, ya. Dan hadis ini jelas juga menunjukkan kepada kita sekalian penetapan salah satu sifat bagi Allah, yaitu Allah memiliki wajah. Allah memiliki wajah. Wajah itu apa maksudnya? Wajah ya wajah. Kita paham maknanya. Nggak perlu kita definisikan lagi. Ya. Tapi yang kita perlu untuk mengerti, wajah ini tentunya wajah yang berkesesuaian dengan kebesaran, keagungan, dan kemuliaan Allah. Kita nggak tahu hakikatnya, kita paham maknanya. Pastinya tidak sama dengan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Nggak ada yang semisal dengan Allah. Dan ini adalah thariqah Ahlus Sunnah, ya, akidah dan jalan Ahlus Sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Itsbatun bila tamtsil, ya, menetapkan tanpa menyamakan dan memisalkan, ya, mensucikan tanpa meniadakan, ya. Ini Ahlus Sunnah, menetapkan dengan tidak menyerupakan, mensucikan dengan tanpa meniadakan. Mereka mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk, tapi di saat yang sama mereka tidak menafikan sifat-sifat yang nampak penamaannya sama seperti makhluk. Tapi mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat itu dan maha suci dari kesamaan dengan apa yang ada pada makhluk. Berbeda dengan orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah. Yang di luar Ahlus Sunnah, kalau menetapkan sifat bagi Allah, mereka tetapkan dengan mengatakan sifat itu serupa dengan apa yang ada pada makhluk atau menyamakannya. Ada lagi yang meniadakan sifat Allah dengan tujuan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan dengan tanpa meniadakan, dengan tanpa mentaktil. Itu ringkasnya, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wajah Allah banyak Allah sebutkan dalam kitabnya menjadi sifat baginya. Di antaranya firman Allah dalam surah Qasas, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar karena mengharap wajah Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi mereka makan, memberi kalian makan karena mengharap wajah Allah. Ini dalil banyak sekali yang menunjukkan Allah memiliki sifat wajah. Tentu wajah kita pahami maknanya, dan wajah ini kita tetapkan adalah wajah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak sama dan tidak serupa dengan apa yang ada pada makhluk, ya.
Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal adalah wajah Allah, pemilik keagungan dan kemuliaan. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab selanjutnya, maja'a fil law. Penjelasan tentang perkataan law. Min soal, ada yang mau ditanya dari bab sebelumnya? Bab tadi tentang masalah tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali meminta surga. Min soal. Silakan. Gimana? Iya, nggak ada masalah. Allahumma inni as'aluka biwajhil karim an tudkhilani jannah. Misalnya seperti itu. Ya Allah, aku meminta dengan wajahmu yang mulia agar engkau memasukkanku ke dalam surga. Mafi muskilah. Gak ada masalah. Ada lagi mungkin? Adik sudah besar, laki-laki, tapi dia belum bekerja. Kalau berkunjung ke rumah suka minta uang. Apakah wajib kita kasih? Saya kadang khawatir dia buat beli rokok. Pertama, kalau dia memang berada dalam keadaan butuh untuk dibantu, apalagi dia kerabat dekat kita, ya, yang memiliki keutamaan menolong membantunya diantara dengan memberi harta itu, terdapat pahala sedekah dan menyambung rahim. Ya, kalau memang tidak memudaratkan kita dengan memberinya, beri. Adapun masalah dan dia nampakkan belum memiliki pemasukan karena belum bekerja. Adapun masalah nanti dia belikan rokok, ya tinggal kita kasih tahu. Saya kasih ini bukan buat beli rokok. Terserah dia mau beli rokok nanti setelah itu di luar penglihatan kita, tanggung jawab dia, kita udah ingetin. Karena kita tahu dia seorang perokok misalnya, ya kita kasih saja. Saya kasih kamu nih buat makan ya, jangan beli rokok. Ya, semoga itu menjadi suatu peringatan buat dia. Ketika mau belanja rokok, dia ingat, oh ini amanahnya bukan buat beli rokok. Mungkin dia sebagai perokok, bisa jadi itu dosa dia suka merokok, tapi dalam sisi yang lain dia amanah. Bisa jadi. Maka kita ingatkan, nih saya kasih, tapi jangan buat beli rokok. Ya, seperti itu. Ya, jadi kasih, nggak ada masalah. Masalah dia masih suka merokok, dakwahkan. Ini jangan buat beli rokok, udah kamu berhenti merokok. Ya, ini lebih baik, lebih utama untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Masih banyak kepentingan untuk kamu penuhi daripada buat beli rokok. Kamu nggak ngerokok nggak mati, merokok malah mati. Ya, kasih tahu, ajak dia dengan penuh kelemah lembutan. Dan kita kasih dengan penuh keikhlasan. Semoga pemberian kita harapkan Allah menyentuh hatinya dengan pemberian tersebut sehingga adik kita tidak merokok lagi. Semoga bisa jadi seperti itu. Ya. Orang tua terkena virus corona, kita disuruh berkunjung membesuk, apakah kita wajib datang? Dia dirawat di mana? Di rumah atau rumah sakit? Kalau di rumah sakit kagak bakal boleh kita nemuin. Palingan video call, telepon, nggak bakal boleh kalau emang benar. Ya. Nah kalau di rumah, kalau dia di rumah, dirawat di rumah, kunjungin. Kenapa memang? Kunjungin aja. Kan itu kan prediksi juga. Emang udah pasti. Dan juga kalaupun kepastian, persentasi kematiannya berapa? Lihat data yang ada, jujur ya. Kita bicara fakta. Persentasi kematiannya berapa? Nggak sampai 5%.
Banyak kegiatan hidup kita, persentase matinya lebih besar dan kita nggak pernah takut karena memang nggak di teror dan nggak ditakut-takutin. Naik motor, persentase kecelakaan, persentase mati, lalu lintas, lebih besar daripada virus ini. Ada nggak yang takut berkegiatan naik motor? Nggak ada. Malah nggak pakai helm, malah lampu merah diterobos, malah sambil main handphone, sambil WA ada. Siapa tuh? Naik motor sambil WA. Bisa. Persentasi kecelakaannya besar, nggak takut tuh. Ini kalaupun kena benar, persentasinya dikit. Orang tua minta hadir, kita mensupport dia, walaupun tidak menghalangi kita datang dengan tetap pakai masker misalnya kalau memang takut. Tapi jangan nggak hadir, datang. Itu mensupport dan menguatkan dia, menguatkan mentalitasnya. Itu sebesar-besar imunitas buat dia. Kasih tahu sudah santai aja, istirahat. Insya Allah sebentar juga hilang. Yang penting jangan dimacem-macemin, dikasih obat yang bukan obatnya atau obat yang melebihi dosisnya. Ya. Udah rawat di rumah, sembuh. Justru kemungkinan sembuh besarnya itu dirawat sendiri. Kita khawatir marah. Kalau ditangani berlebihan, dicolok sini, colok situ, mati akhirnya. Ya. Jadi datang. Kenapa memang? Kalau kita khawatir mudarat, kita kan ada timbangan, benar mudarat. Jangan-jangan kita orang tua kita nggak mau datengin, teman-teman kita datengin. Kita kerja hilir mudik, naik bis, naik kereta, nggak takut. Padahal ada kemungkinan juga orang itu kena, tapi nggak dites, padahal udah kena, dan dia ternyata di sekeliling kita. Kan bisa kayak gitu. Sudahlah, kita jangan hidup dengan banyaknya apa-apa yang nggak nampak itu selalu jadi perkiraan tersendiri begitu saja. Yang ada kelihatan sakit, ini baru panas, iya. Kalau enggak ya sehat udah semua. Karena kalau seperti itu kita akan hidup dengan praduga, duga-duga, buruk sangka dan seterusnya. Enggak sehat. Akhirnya enggak ada di antara kita yang bisa berkehidupan. Hati-hati iya, jaga diri iya. Tapi mengikuti rasa takut padahal tidak memiliki dasar yang kuat, maka ini malah menyempitkan kita dalam hidup. Santai aja, santai. Ya orang tua ya, bisa benar bisa enggak. Coba pakai alat yang lain. Bisa jadi hasilnya berbeda. Dan banyak kan faktanya begitu kan? Enggak sedikit orang diperiksa di sini positif, periksa sini positif, periksa di situ negatif. Mau yang pakai yang mana? Mau pakai yang positif? Ya sudah terserah, berarti mau sempit. Kita pakai yang negatif aja. Ya. Dan itu kan bukan wahyu. Sehingga kita letterlock harus terima, pasrah, ngikutin apa adanya. Bukan wahyu. Firman Allah banyak yang kita langgar. Ya. Dan nggak ada perasaan takut. Bagaimana seperti ini? Tapi sekali lagi ini bukan berarti mengajarkan kita untuk bertindak sembrono atau tidak punya kehati-hatian, enggak. Tapi hal-hal yang seperti ini jangan menghalangi kita untuk kebaikan yang besar. Berbakti pada orang tua, menyenangi mereka, menguatkan mereka, menguatkan mentalitas mereka. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi mungkin? Ya. Meminta-minta dengan menitip salam. Meminta-minta dengan mengucapkan salam.
Mengucapkan salam apakah bagian dari meminta? Enggak, mengucapkan salam hukum berbeda. Dia adalah bagian yang disyariatkan oleh agama kita, hukum asalnya disukai. Ketika kita bertemu dengan sesama muslim untuk mengucapkan salam, walaupun enggak menjadi suatu kewajiban. Ya kan? Menjawabnya ada hukum dari syariat. Kalau salam itu sifatnya personal, maka wajib ain. Tapi kalau salam itu disebutkan kepada suatu kelompok atau jamaah majelis, maka menjadi wajib kifayah. Kalau udah ada yang menjawab, yang lain gugur. Jadi salam ada hukum tersendiri. Allah berfirman, "Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha." Kalau kalian diberi salam, maka balas dengan yang serupa atau dengan yang lebih baik. Balas dengan yang lebih baik atau dengan yang serupa. Minimal balas yang setimpal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Asalnya harusnya kita dahulukan menjawab dengan yang lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Jadi dia ada hukum sendiri dari salam itu, bukan bagian dari minta wallahu taala alam bisawab. Ada lagi mungkin? Apakah arti beramal dengan mengharap wajah Allah? Al-ikhlas lillah. Ikhlas karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi kamu makan karena wajah Allah. Maksudnya nggak ada yang aku harapkan kecuali wajah Allah. Ya. Ikhlas lillah, murni. Mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan wajahnya, perjumpaan dengannya. Karena di antara kenikmatan yang paling nikmat dan paripurna di surga yaitu melihat wajah Allah. Yang kata Nabi SAW, penghuni surga kalau mereka melihat wajah Allah di surga, maka seluruh nikmat yang ada itu menjadi bukan tidak berarti, artinya kalah dengan kenikmatan yang satu ini, yaitu melihat wajah Allah. Gak ada apa-apanya kenikmatan yang lainnya dibanding dengan kenikmatan yang satu ini, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita diminta menjadi panitia pernikahan, tetapi di dalamnya terjadi ikhtilat dan adanya prosesi sungkeman, apakah sikap kita yang benar untuk kita lakukan mengenai hal ini? Pertama, kita kan di situ sifatnya sebagai panitia ya, menolong, ya kan? Dan pernikahan ini hukum asalnya kan walimah, hukum asalnya nggak ada masalah dalam syariat. Yang jadi masalah bagaimana prakteknya saja. Kalau prakteknya terdapat kemungkaran, maka itu jadi masalah walimahnya. Asalnya walimah ini pesta pernikahan itu masyru', disyariatkan. Kata Nabi, aulim walau bisa. Adakan resepsi pernikahan walaupun hanya menyediakan seekor kambing yang disembelih. Ya, berarti dia masyru'. Yang jadi masalah pelaksanaannya. Nah, kalau pelaksanaannya ada kemungkaran. Kemungkaran itu kan bermacam-macam. Kalau kemungkarannya berupa misalnya ikhtilat. Apa yang dimaksud dengan ikhtilat? Bercampur bauran antara laki-laki dan wanita. Bercampur bauran antara laki-laki dengan wanita. Sekarang, ya, apakah menjadi suatu keharusan dalam acara seperti ini, ya kan? Laki-laki dan wanita terpisah. Apakah menjadi suatu tujuan dan harus seperti itu? Enggak juga. Memisahkan mereka itu adalah wasilah agar tidak terjadi kerumunan laki-laki dan perempuan yang menimbulkan mudarat.
Tapi percampuran itu sendiri kembali kepada pribadi masing-masing yang harusnya dia jaga diri. Karena di berbagai tempat umum akhirnya nggak dipisahkan juga laki-laki dan perempuan, dan sangat sulit untuk memisahkannya. Misal di pasar, ya, kalau semata-mata ikhtilat yang menghalangi kita di suatu kegiatan, kita nggak boleh ke pasar. Siapa yang boleh ke pasar saat ini? Emang ada? Kalau ada, bagus. Nah, sekarang nggak ada. Kita nggak ada yang boleh ke pasar karena di sana bakalan ada ibu-ibu. Yang ibu-ibu bakalan ada laki-laki. Ya. Nah, larangan dari atau yang tidak diinginkan dalam Islam adalah percampuran yang akhirnya menimbulkan kemudorotan, hubungan yang lebih dari sekedar pertemuan itu yang tidak diinginkan. Saya kira kalau ikhtilat sekedar misalnya si sahibul walimah memang tidak menempatkan tempat khusus, mungkin kita sebagai panitia ya masih bisa ikut menyertainya kalau kemungkinannya hanya sampai situ saja. Tapi kalau lebih dari itu seperti ada organ dan lain-lain, nah itu udah lewat lah, ya. Karena kalau ikhtilat itu nanti kembali kepada pribadi masing-masing yang datang ke sana untuk masing-masing jaga diri, ya. Wallahu taala alam. Nah, sekarang masalah lagi ada prosesi sungkeman. Nah, saya kira yang bertanya ini dia sebagai panitia, mungkin MC, ada prosesi sungkemannya. Nah, yang jadi masalah bukan apa yang menjadi kebiasaan kita, pengantin laki-laki dan wanita meminta restu, cium tangan, ya kan, kepada orang tuanya selesai akad atau sebelum akad. Itu nggak jadi masalah. Itu adat saja. Yang jadi masalah ketika prosesi sungkemannya itu ada bagian-bagian gerakan ibadah yang diperuntukkan selain Allah. Seperti ruku atau sujud kepada orang tua. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi misal ada adat kita sebelum akad nikah diberlangsungkan, si laki-laki dia cium tangan orang tuanya, minta restu ya Pak, dia cium tangan ibunya, atau setelah nikah, ya kan, orang tuanya ngucapin selamat atau dia minta restu kepada mafi muskilah. Yang jadi masalah itu ritual pengaturan sehingga akhirnya ada bentuk-bentuk ibadah yang diperuntukkan pada selain Allah SWT, yang itu jadi masalah. Seperti ruku dan sujudnya. Ya. Itu yang jadi masalah. Maka si MC ya harusnya memberitahukan kepada si penyelenggara sahibul walimah, ya, untuk acara sungkeman kayak gini ya diharapkan jangan ada seperti ruku dan sujudnya seperti itu, karena nggak boleh. Ruku dan sujud itu hanya untuk Allah, karena dia adalah gerakan ibadah, dan ibadah nggak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah. Silahkan cium tangan, nggak ada masalah. Cium pipi, cium kening, mafi muskilah, kan bisa diganti. Paham maksudnya? Nah itu, coba si penyelenggara atau panitia itu bicarakan dulu kepada mereka seperti itu. Mudah-mudahan mereka bisa terima. Dan kalau mereka terima, alhamdulillah, bagian dari dakwah. Ya, jadi untuk hal-hal yang seperti ini yang sifatnya hubungan kita dengan masyarakat, usahakan dulu, perbaiki dulu, luruskan dulu, ingatkan dulu dengan baik. Ya, sebelum kita langsung enggak, saya nggak mau karena ada giniannya. Karena justru itu sebetulnya peluang bagi kita menyampaikan kebaikan yang kita tahu. Adapun kita langsung menolak tanpa memberitahukan padahal kita bisa, ini kan kita menghilangkan momen, menyia-nyiakan momen untuk bisa memberi nilai positif kepada masyarakat. Ya, jadi coba dulu dikasih tahu mereka. Karena kalau sekedar prosesi seperti adat yang nggak bertentangan dengan syariat nggak pernah melarang adat kebiasaan masyarakat yang nggak bertolak belakang dengan syariat, nggak larang oleh syariat. Yang dilarang itu adat yang terus dilakukan dan diikuti padahal jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai syariat.
Ya, kalau nggak bertolak belakang, tafadhol. Silakan saja. Adat di Saudi beda di sini, di Yordania beda di sini. Misalnya di suatu tempat, ya, ada di antara adat mereka kalau ada yang melamar, ya, yang menunjukkan diterima atau enggaknya disediain kopi. Kalau disediain kopi, berarti diterima. Kalau yang disuguhin itu adalah teh atau yang lainnya, ini nggak perlu ucapan nggak diterima. Udah nggak diterima udah itu. Ada kayak gitu. Nah ini adat mereka. Ya, ada yang seperti itu. Ya kalau kita kan dengan kata-kata yang jelas ya di negeri kita. Tapi ada di sebagian negeri penerimaan atau tidak tergantung apa yang disuguhkan. Ini nggak jadi masalah. Ini adat saja. Toh nggak bertolak belakang juga dengan syariat. Ya, seperti itu. Wallahu taala jalla wa ala wa alam. Ada lagi mungkin? Ada lagi mau tanya, silakan. Nggak ada nih. Nggak ada. Kita udah 2 bab nih. Tapi bener kan ya babnya ya? Berarti sekarang lau ya. Sudah jilid ketiga. Insyaallah itu benar. Min soal, ada lagi mau tanya enggak? Enggak ada? Enggak ada nih. Kalau nggak ada kita cukupkan dulu aja. Ya. Ada lagi tentang minta meminta? Ada? Ada ya? Iya. Kalau apa? Memberi seorang pengamen. Ya. Wallahu taala alam, kalau saya yang ditanyakan ya. Ini apa namanya? Kalau saya ditanyakan seperti itu, pendapat saya pribadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di rentetan di bagian akhir surah Al-Baqarah kan Allah jelaskan tentang masalah sedekah. Di tengah-tengah rentetan ayat-ayat tentang sedekah, keutamaannya dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinallaha yahdi man yasha." Bukan bebanmu memberi hidayah buat mereka. Allah yang beri hidayah siapa yang Allah kehendaki. Ya. Artinya, kata para ulama, seolah-olah ini ingin mengingatkan baik kita sekalian. Yang penting adalah keadaan diri kita untuk memberi orang yang nampak di mata kita, berhak untuk kita beri. Masalah nanti yang kita beri dia pergunakan untuk keburukan, untuk dosa misalnya, ya, maka itu urusan dia. Termasuk orang ini mungkin dia ternyata meminta-minta untuk memperkaya diri, maka itu urusan dia. Yang kita tahu dia menampakkan keadaan butuh dan boleh untuk diberi. Bukan bagian kita memberi hidayah kepada dia. Bagian kita memberi menurut apa yang memang diarahkan oleh syariat. Yang seperti ini harus kita beri. Termasuk orang-orang yang mengamen. Dia mengamen dosa jelas. Ya, dia mengamen dosa. Dan perlu kita pahami, sepengetahuan saya, mereka yang mengamen itu bukan mencari harta dengan nyanyiannya. Buktinya kalau dikasih dia berhenti. Yang menyanyi sebagai profesinya, dia dikasih tambah kenceng. Dikasih lagi, durasinya ditambah. Berarti dia dibayar karena nyanyiannya. Pengamen itu sebetulnya dia adalah meminta-minta.
Buktinya kita kasih, berhenti nyanyinya dia. Ya. Beda dengan pemusik-pemusik itu. Malah kita undang, kasih uang sekian, tergantung durasi, tergantung apa yang dia dapatkan. Berarti kan itu profesinya memang bermusik. Tapi pengamen itu umumnya ya, terutama yang datang ke mereka itu peminta-minta. Ya. Kalau kita saksikan dan lihat mereka berhak untuk dikasih menurut pandangan lahiriah kita. Mereka orang miskin, ya, untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi yang kita kasih juga paling 1.000, ya kan, nggak banyak. Maka seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Seorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau memang maksudnya adalah untuk kebaikan, memberi orang tersebut, atau menghindarkan gangguan. Ini orang kalau nggak dikasih nyanyinya lama nih. Kasih aja deh. Mendingan kita kehilangan duit 1.000, nggak dengar musik itu lama-lama daripada kita pura-pura nggak dengar, ngasih kagak, digerendengin juga. Ini kita ngasih dalam rangka menghindarkan diri dari doror. Maka masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Paham maksud saya? Seperti itu, wallahu ta'ala alam. Ada lagi mungkin? Ya. Misalnya kita kasih, dia bakal datang lagi. Memang kita di situ terus. Oh, rumah. Kalau kita kasih, kita khawatir dia akan datang. Ya tentu seorang memiliki penilaian, ya, pertimbangan, dan tidak bisa kita samakan antara satu keadaan dengan keadaan lainnya. Ya. Ini biasanya kita dapatkan kan ketika kita makan, ya, atau mungkin di rumah yang kita tahu nggak seperti keadaan seperti itu. Tapi ada sebagian perumahan memang jadi target. Kalau sudah tahu di situ diberi, dia kasih tahu teman-temannya, besok balik lagi, bukan dia, temennya. Atau dia ganti gitar. Kemarin yang hijau, sekarang yang merah gitarnya. Ada juga yang kayak gitu, memang modusnya memang ada yang seperti itu. Kalau kita mengetahui itu menjadi suatu modus yang membuktikan bahwasanya orang ini hakikatnya adalah orang yang memang bukan karena kebutuhannya, ya, dia memperkaya diri untuk dalam meminta-mintanya, ya, karena berarti dia melakukan perbuatan haram. Meminta-minta untuk memperkaya diri dan menjadikan itu profesi haram. Apalagi yang dijadikan wasilah musik-musik yang haram, maka tambah haram. Maka kalau kita tahu seperti itu keadaannya, ya, dan itu yang menjadi modus yang dikenal di sekitaran kita, ya kita nggak boleh kasih. Mending kita bersabar, menahan mudarat yang ringan, dengar dia 1 kali 2 kali main musik di situ, tapi habis itu dia nggak datang lagi. Bersabar dengan mudarat yang sedikit untuk mudarat yang lebih besar. Tapi tentunya keadaan bisa jadi berbeda. Di satu tempat, di satu waktu, di satu wilayah bisa berbeda-beda. Makanya kalau yang saya serap dari pertanyaan itu, ya mungkin kita lagi makan. Kalau lagi makan kan gak enak di ngaung-ngaungin begitu, ya kan? Dan juga kita nggak bakal balik lagi. Dan kita tahu yang ngamen juga orang-orang, anak-anak kecil, anak jalanan. Yang kita tahu biasanya umumnya mereka adalah fuqara wal masakin. Maka kita bisa memberi dalam rangka menghindarkan diri dari mudarat. Kita bisa memberi dia dalam rangka membantu dia untuk kesusahannya karena kita lihat dia orang miskin. Tapi menghukumi haram begitu saja, ya, saya kira kurang tepat dengan keadaan dan realita yang ada. Wallahu ta'ala alam. Ini pribadi saya saja. Tapi itu mungkin bisa jadi pertimbangan dengan alasan-alasan yang tadi saya sebutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan dulu, ya, karena sudah cukup banyak maklumat. Semoga bermanfaat. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah memudahkan kita di dalam jalan-jalan kebaikan dan Allah menerima amal ibadah kita, menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam menghambakan diri kepadanya sampai akhir hayat kita
fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.